Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji nama Tuhan. Kembali lagi di channel Satu Hari Satu Firman. Sebelum kita memulai renungan hari ini, diucapkan kepada saudara-saudari Kristen yang merayakan hari ini adalah hari Paskah. Biarlah hari Paskah yang kita rayakan ini bukan sekedar rutinitas atau tradisi gereja, tetapi bagaimana Paskah kita imani sebagai Tuhan Yesus yang senantiasa memberikan kita kehidupan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, renungan pada hari ini saya juga mengambil ayat-ayat yang bertemakan tentang Paskah, tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Saya ambil dari Lukas pasal 24 ayat yang pertama hingga yang ke-12. Tetapi di sini saya tidak membacakan semuanya, saudara. Yang saya baca hanya yang ayat 1 dan ayat yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat yang ke-12. Sungguh pun demikian Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita membaca awalan dari Lukas pasal 24 ini jelas-jelas menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang bangkit daripada orang mati. Dan ketika kita membaca keseluruhan pasal ini, kita akan menemukan di mana malaikat yang menjaga kubur Yesus, yang menjaga makam Yesus, dia berkata kepada perempuan-perempuan Galilea, mengapa engkau mencari dia yang hidup dari antara orang mati? Amin. Artinya saudara, Yesus yang kita sembah, Allah yang kita sembah, itu benar-benar Allah yang hidup. Dia bangkit, dia naik ke surga. Dia membuktikan bahwa kuasa maut tidak lagi berkuasa. Kuasa maut telah dikalahkan. Pekerjaan-pekerjaan iblis telah dihancurkan, telah dipatahkan di bawah kayu salib. Nah, yang bisa kita pelajari yang pertama, saudara, ketika kita mengimani Paskah, sebagaimana kita memandang dengan cara Tuhan, yaitu dengan Tuhan Yesus turun untuk mengalahkan maut, untuk menebus dosa, dan untuk membangkitkan setiap orang yang percaya. Kita harus benar-benar imani, saudara, bahwa Paskah bukan semata-mata tradisi dalam gereja. Semua gereja di dunia ini merayakan Paskah selain hari Natal. Natal dan Paskah, semua gereja merayakan itu. Tetapi esensi dari Paskah itu yang benar-benar harus menjadi patokan kita, saudara. Yesus mengalami sengsara, Yesus wafat, Yesus bangkit, dan Yesus hidup. Ini merupakan suatu siklus kehidupan rohani. Ketika kita mendalami sebuah peristiwa Paskah, dari penyaliban Tuhan Yesus hingga kenaikannya ke surga, bahkan hingga Pentakosta, kita dapat melihat bagaimana hidup kita secara rohani juga seperti itu, saudara. Ketika kita ada di dalam Tuhan, kita berakar di dalam Tuhan, yang pertama harus kita lewati adalah memikul salib. Ingat saudara, 3 prinsip kekristenan: menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Menyangkal diri, kita bisa melihat Tuhan Yesus. Walaupun dia adalah Allah,
Dia maha kuasa. Dia mungkin saja bisa membalas kejahatan orang-orang yang menyalibkan dia, saudara. Dia bisa saja mungkin mencelakakan orang-orang yang menyengsarakan dia. Tetapi di dalam surat Paulus dikatakan dia telah mengosongkan diri. Dia telah merendahkan diri. Kalau di dalam tradisi Katolik, Kamis Putih itu melambangkan Yesus membasuh para murid-murid lain. Para 12 murid itu, Yesus membasuh kaki 12 murid. Ini menandakan penyangkalan diri Yesus yang mau Yesus contohkan. Kalau kita ingin mengikut Yesus, kita harus merendahkan diri, saudara. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus walaupun dia anak Allah, dia merendahkan diri sebagai hamba. Dia berkata kepada kita, "Aku datang bukan untuk mencari persembahan, melainkan belas kasihan. Karena aku datang untuk mencari orang berdosa, bukan orang yang benar." Amin. Jadi saudara, kalau kita ingin hidup kita seturut dengan kehendak Tuhan, ada Yesus dalam kehidupan kita. Yang pertama kita lakukan adalah menyangkal diri, merendahkan diri kita. Kita berpikir, kita harus punya paradigma, kita harus punya pola pikir bahwa kita tanpa Yesus itu tidak ada apa-apanya, saudara. Kalau Yesus tidak disalib, kalau Yesus tidak turun ke dunia, kita semua akan binasa, saudara. Kita semua manusia berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Maka daripada itu, Yesus turun untuk membayar hutang dosa yang kita perbuat. Yesus sebagai ganti manusia. Dia manusia 100% manusia dan 100% Allah. Dia manusia yang tidak berdosa, saudara. Manusia yang tidak berdosa inilah yang menggantikan manusia yang berdosa, agar manusia yang berdosa dilayakkan untuk menerima keselamatan. Amin. Itu yang pertama, saudara, menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib. Tuhan Yesus mencontohkan memikul salib sampai kepada bukit Golgota. Itu kalau kita lihat pada zaman dahulu yang tidak ada kendaraan, tidak ada istilahnya mobil, motor dan lain sebagainya. Dulu hanya ada hewan, saudara. Tetapi Tuhan Yesus memikul salib, jalan kaki, saudara, kepada bukit Golgota. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kalau kita ingin mencapai puncak rohani kita yang benar-benar matang, kita harus pikul salib. Entah itu masalah kita, entah itu pergumulan kita, entah itu masa lalu kita, entah itu problematika yang kita hadapi, kecemasan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita, kita harus pikul itu semua. Apa esensi dari memikul ini, saudara? Memikul ini bisa dikatakan bahwa penderitaan yang kita alami itu kita serahkan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pernah berkata, saudara, "Pikulah kuk yang kukenakan, sebab kukku ini ringan." Itu berarti bahwa walaupun kita ada dalam masalah, pergumulan, pencobaan apapun itu, saudara, kalau kita berjalan bersama Yesus, kita menyerahkan seluruh kehidupan kita, baik yang negatif maupun yang positif, ke dalam tangan Tuhan, pasti Tuhan jugalah yang akan bertanggung jawab dari awal hingga akhirnya kita. Amin. Yang kedua, memikul salib. Yang ketiga, mengikut Yesus. Saya akan kasih contoh, saudara. Saya akan kasih contoh, semisal saya mengunjungi suatu toko alat musik dan membeli salah satu alat musik tersebut.
Misalnya katakan saja saya membeli gitar. Nah, gitar itu sudah saya bayar, sudah saya lunasin. Kemudian gitar itu menjadi milik saya. Nah, saudara, saya yang sudah membeli gitar itu, pasti saya akan dengan bebas melakukan apa saja kepada gitar ini. Entah itu saya beri warna, entah itu saya mainkan, atau saya simpan saja. Itu menjadi hak saya, terserah saya. Nah, demikian dalam kehidupan kita, saudara. Tuhan Yesus telah membayar hidup kita, melunasi hidup kita yang dulunya kita berdosa, manusia berdosa yang masuk ke dalam maut. Sekarang telah menjadi umat tebusan, umat kepunyaan Allah. 1 Petrus 2 ayat 9. Kita adalah imamat rajani, bangsa yang dipilih Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Amin. Jadi saudara, kalau kita hidupnya sudah ditebus Tuhan, sudah ada Tuhan dalam diri kita, kita sudah menjadi kepunyaannya. Itu artinya Tuhan bebas dong memakai saya. Maksudnya, ya udah, Tuhan mau memakai saya kemana, mau memakai saya untuk pelayanan apa, Tuhan mau memakai saya untuk disimpan saja, itu terserah Tuhan. Nah, dari sini kita bisa ambil, saudara, bagaimana ketika kita sudah menjadi hak kepunyaan Allah, kita ikuti saja alurnya Tuhan, terserah Tuhan mau apa. Kita melakukan bagian kita, kita berdoa, kita melakukan keintiman dengan Tuhan, membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Sisanya Tuhan yang kerjakan, saudara. Ada banyak kesaksian hamba Tuhan di mana ketika Tuhan mempercayakan hamba Tuhan itu sesuatu yang besar, walaupun Tuhan tahu hamba Tuhan ini tidak punya modal apa-apa, saudara, tidak punya istilahnya nominal yang besar, saudara, tetapi ketika Tuhan percayakan, hamba Tuhan tersebut berkata, saudara, Tuhan, ini kepunyaan saya, kurangnya banyak, tetapi kalau Tuhan berkehendak, Tuhan izinkan, Tuhan pasti cukupkan. Itu kata hamba Tuhan, saudara. Nah, suatu saat, hari kedepannya, hamba Tuhan ini berkata, saudara, oh Tuhan, terima kasih, yang awalnya aku tidak mengira bakal seindah ini, ternyata kekuranganku ketika aku serahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup melipat gandakan. Amin. Di dalam Alkitab kita bisa mempelajari seorang Maria, saudara. Maria itu disuruh mengandung walaupun belum menikah. Dia masih bertunangan, saudara. Dan menurut hukum Israel, hukum Yahudi, orang yang mengandung sebelum nikah atau di luar nikah, baik itu pertunangan maupun masih pacaran, dia hukumnya tidak main-main, saudara. Perempuan itu akan dirajam batu, dilemparin batu sehingga sampai dia meninggal dunia. Nah, Maria tahu, saudara. Maria tahu kalau dirinya perawan, dirinya belum menikah, dirinya mengetahui kalau nanti aku menikah, apakah aku akan dihukum lagi? Kalau aku nanti mengandung bayi Yesus, apakah aku akan kena rajam? Mungkin Maria akan berpikir seperti itu, saudara. Tetapi apa kata Maria? Tuhan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Amin. Maria tahu kekurangannya, Maria tahu keterbatasannya, Maria tahu keburukannya, ketidaklayakannya untuk mengandung bayi juru selamat itu. Maria tahu, saudara. Tetapi Maria menyerahkan kekurangannya, kelemahannya, keterbatasannya itu kepada Tuhan.
Seolah-olah Maria ingin berkata, Tuhan, aku tahu kok aku masih perawan. Tuhan, aku tahu aku belum nikah, aku belum siap mengandung. Tuhan, aku tahu apa pandangan orang luar, orang Yahudi ketika melihat aku mengandung sedangkan aku belum nikah. Tetapi Tuhan, biarlah kekhawatiranku, kelemahanku ini kuserahkan kepada Tuhan. Nah, ini yang menarik bagi saya, saudara, di mana Maria tidak hanya berhenti menyebutkan kelemahannya. Maria tidak hanya berhenti menyadari keterbatasannya, tetapi Maria juga menyerahkan kelemahannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan memakai Maria mengandung dari Roh Kudus. Kalau kita dengar sekali dua kali, mungkin kita akan berpikiran, oh, Maria ini minder atau insecure atau tidak melayakkan diri. Tetapi kalau kita baca, saudara, kita pahami konteks budaya pada waktu itu, konteks sosial waktu itu, saudara, Maria bukan hanya menyebutkan keterbatasannya, tetapi Maria juga menyerahkan keterbatasannya itu kepada Tuhan, saudara. Nah, sama dalam kehidupan kita, saudara. Ketika kita ingin mengikuti Yesus, biarlah kehendak Tuhan, otoritas Tuhan, apa yang diinginkan Tuhan, itu yang menjadi paling utama dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan mau apa? Ya udah, nurut Tuhan. Walaupun kita punya kekurangan untuk menggenapi rencana Tuhan, kita punya keterbatasan agar Tuhan dapat bekerja, kita tetap menyerahkan keterbatasan kita, sehingga dari keterbatasan kita percaya Tuhan mampu melipat gandakan sesuai kuasa dan rencananya, saudara. 5 roti 2 ikan tidak mungkin bisa mencukupkan. 5 roti 2 ikan tidak mungkin bisa mencukupkan 5.000 orang. Tetapi ketika murid-murid Yesus menyerahkan keterbatasan makanan itu kepada Yesus, Yesus melipat gandakan, saudara. Tetapi apabila murid-muridnya Yesus mereka insecure, mereka tidak yakin, mereka tidak percaya, apakah 5 roti 2 ikan ini bisa untuk memberi makan 5.000 orang? Kalau mereka tidak percaya, mukjizat tidak terjadi. Kalau mereka insecure, mereka tidak percaya, mereka pasti akan menghalangi kuasa Tuhan untuk bekerja. Sama dalam kehidupan kita, saudara. Kalau semisal kita menyadari kita punya kelemahan, kita menyadari kita punya keterbatasan, tetapi kita justru meninggi-ninggikan keterbatasan kita, seolah-olah kita tidak percaya, kita tidak yakin, seolah-olah kita berpikir, oh Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan. Oh Tuhan, aku tidak berani, tidak percaya diri. Tuhan tidak akan pakai, saudara. Kuncinya untuk mengikuti Yesus yang ketiga, penyerahan diri secara total. Amin, saudara. Itu poin utama yang pertama, saudara. Menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Poin yang kedua, saudara, kalau kita baca ayat 1 sampai ayat 12, Lukas pasal 24 ayat 1 dan ayat 12, di situ dikatakan, saudara, pagi-pagi benar Maria datang ke kubur. Di ayat 12, pagi-pagi benar Petrus juga datang ke kubur Yesus, ke makam Yesus. Ini artinya apa, saudara? Kita diajarkan secara duniawi
bangun tidur ku terus mandi. Nah, saudara, bangun tidur langsung mandi memang secara duniawi, bagi duniawi itu cocok-cocok saja, saudara. Tetapi ketika cara pandang kita itu seturut dengan cara pandang Tuhan, maka kita setelah bangun tidur pasti kita akan mencari Tuhan. Setelah bangun tidur kita akan saat teduh, baca firman, doa, pujian penyembahan, dan lain sebagainya, saudara. Sama seperti dalam pasal 12, pagi-pagi benar Petrus dan beberapa wanita itu langsung ke kubur Yesus. Ini artinya, saudara, dalam kehidupan kita setiap pagi kita harus mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Entah 5 menit, 10 menit, kan nggak sampai setengah jam, saudara. Kecuali memang ada waktu luang, kita memang benar-benar tidak sibuk, kita bisa luangkan lebih banyak waktu untuk Tuhan, saudara. Ibaratnya gini, saudara. Semisal kita mempunyai pasangan dan kita sudah hidup serumah, kita pasti pagi-pagi, bangun pagi, kita langsung menyapa pasangan kita. Kita tidak masak terlebih dahulu, kita tidak mandi terlebih dahulu, kita menyapa pasangan kita. Nah, sama dalam kehidupan kita dengan Tuhan. Kita adalah mempelainya Tuhan, saudara, mempelainya Kristus, sehingga kita memandang Kristus sebagai kepala jemaat, sebagai pasangan jemaat itu sendiri, di mana setiap waktu pagi kita harus membangun keintiman dengan kepala jemaat kita, Tuhan Yesus. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan, entah apapun caranya, pujian penyembahan, doa, baca Alkitab, dan lain sebagainya. Kalau kita membaca sejarah 12 suku Israel, saudara, di dalam tabernakel itu, saudara, umat Israel harus mengikuti tiang-tiang awan untuk mencari hadirat Tuhan. Istilahnya begini, saudara, hadirat Tuhan pada waktu perjanjian lama diibaratkan dengan tiang awan. Nah, tiang awan itu tidak selamanya berhenti di satu titik, saudara. Dia akan terus berpindah, saudara. Nah, entah dia berpindahnya pagi, siang, atau malam, atau bahkan dini hari, orang Israel harus mengikuti di mana tiang itu berada. Karena orang Israel percaya tiang awan itu melambangkan hadirat Tuhan. Nah, kita bisa contoh, saudara. Mungkin pada zaman sekarang tidak ada tiang awan, tiang api, ya. Tetapi yang terutama yang bisa kita ambil, saudara, pesannya, semakin seringlah kita mencari hadirat Tuhan, semakin seringlah kita intim dengan Tuhan. Makanya Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, saudara. Cari dahulu wajahnya Tuhan, cari dahulu keintiman dengan Tuhan, hadirat Tuhan. Itu yang utama dalam kehidupan kita. Itu kenapa saat teduh, doa itu paling baik, waktu terbaik itu ada di pagi hari. Karena ketika pagi hari dunia masih belum ramai, saudara, belum ada kendaraan, belum ada kegiatan orang-orang, belum ada polusi dan lain sebagainya. Makanya waktu pagi itu adalah waktu yang ideal bagi kita untuk intim dengan Tuhan, untuk membangun relasi dengan Tuhan, saudara. Amin. Oh ya, sama satu lagi, saudara. Di dalam 12 suku Israel, suku Yehuda itu yang memimpin paling depan, saudara. Yehuda dalam bahasa Ibrani itu artinya
memuji, pujian atau penyembahan, saudara. Nah, kenapa suku Yehuda ditaruh di paling depan untuk memimpin suku Israel yang lainnya? Ini menunjukkan kepada kita, saudara, kalau kita ingin menghadap hadirat Tuhan, kalau kita ingin membangun keintiman dengan Tuhan, kita harus mengawalinya dengan puji-pujian, penyembahan, lagu-lagu, nyanyi-nyanyian, dan lain sebagainya, saudara. Nah, inilah yang kita bisa ambil di hari Paskah ini. Bagaimana kehidupan kita secara rohani. Yang pertama, kita harus mengalami sengsara. Karena dengan kita sengsara, itu yang menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan itu yang menimbulkan pengharapan akan iman. Itu ada di Kolose atau ayat apa itu, saya lupa. Nah, setelah kita melewati sengsara, kita semakin dibentuk, semakin sakit. Ingat, saudara, bola yang jatuhnya paling keras, dia yang akan mantulnya lebih kencang lagi, saudara. Dan ini juga menggambarkan kehidupan kita. Ketika kita semakin keras menghadapi godaan, menghadapi pencobaan, menghadapi permasalahan dan lain sebagainya, itu yang semakin membentuk kita, saudara, untuk kita lebih serupa dengan Kristus. Makanya para hamba Tuhan itu hidupnya sangat merendahkan diri, saudara. Hidupnya sangat berkecukupan. Berkecukupan bukan berarti langsung kaya, saudara, tetapi bagaimana kita memandang kecukupan ini sebagai suatu hal yang sederhana. Hidupnya hamba Tuhan itu sederhana, saudara. Dia mendapat persembahan dari jemaatnya, tetapi dia juga harus membagikan persembahan itu untuk keutamaan tubuh Kristus, yaitu gerejanya. Nah, inilah, saudara, kita bisa pelajari dari hamba Tuhan, bahwa hamba Tuhan yang benar-benar hamba, dia akan menyerahkan segala kepunyaannya, segala kekurangannya, kelebihannya, segala yang dimilikinya, segala hidupnya itu kepada Tuhan. Karena pendeta yang benar-benar mengerti panggilan Tuhan, dia akan berpikir hidup ini adalah milik Tuhan. Mau dia dalam tanda kutip sengsara, mau dia berkelimpahan, itu semua punyanya Tuhan. Tuhan mau melancarkan, Tuhan mau bertindak apapun kepada dia. Dia tahu hidupnya milik Tuhan. Tuhan yang akan juga bertanggung jawab menyelesaikan dari awal sampai akhir. Puji nama Tuhan, biarlah hari Paskah ini menjadi bukan hari yang rutinitas bagi kita, tetapi kita menyadari bagaimana kehidupan Tuhan Yesus itulah yang perlu kita contoh. Dari penderitaan sampai kepada kebangkitan dan kehidupan kekal. Makanya ada kata-kata dari kemuliaan menuju kemuliaan. Kita yang ditebus, kita semakin dilayakkan Tuhan, melewati berbagai ujian, pencobaan yang membentuk kita untuk seturut dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.